Selamat datang. Kita sudah sampai di bab terakhir dari buku The Resilience Mindset karya Terry Healy, dan hari ini kita akan bedah tuntas fase keempat dari kerangka ribarnya, fase perbarui atau renew. Kalau 3 fase sebelumnya, reflect, build, act, itu ibarat kita lagi membangun sebuah mesin ketahanan diri. Betul. Fase terakhir ini adalah soal perawatannya, kan? Pertanyaannya bukan lagi gimana cara membangunnya, tapi gimana kita memastikan mesin ini terus jalan, terus mulus seumur hidup, bukan cuma jadi pajangan setelah proyeknya selesai. Dan kenanyaan itu krusial banget loh, karena tanpa fase perbarui ini, semua kerja keras di 3 fase sebelumnya itu bisa jadi sia-sia. Healy menekankan sekali, ini bukan garis finish. Ini lebih ke perubahan cara pandang. Dari yang tadinya melihat ketahanan sebagai proyek, jadi sebuah siklus yang ya nggak ada hentinya. Sebuah siklus. Ya, tujuannya itu untuk mengubah ketahanan jadi kebiasaan. Jadi default setting kita gitu. Bukan alat darurat yang baru dicari pas ada masalah. Ini soal memastikan peralatan mental kita itu selalu tajam dan siap pakai kapanpun. Oke. Mari kita langsung ke intinya. Waktu saya dengar kata perbarui atau renew, yang kebayang di kepala saya itu istirahat, mengambil napas setelah kerja keras. Apa interpretasi saya ini tepat atau Healy punya makna lain yang lebih dalam? Soalnya kedengarannya agak pasif ya. Nah, itu dia. Itu kesalahpahaman yang umum. Dan justru, Healy ingin meluruskan itu. Perbarui di sini tuh tindakan yang sangat aktif. Oh, aktif. Sangat aktif. Ini bukan soal bersantai dan berpuas diri. Justru sebaliknya, ini soal pemeliharaan yang disengaja. Anggap saja kayak atlet profesional. Setelah menang kejuaraan, apa mereka berhenti latihan? Enggak, tentu enggak. Enggak kan? Mereka masuk fase pemeliharaan. Jaga pola makan, latihan ringan, analisis permainan. Nah, fase perbarui ini adalah versi mental dari proses itu. Jadi ini soal membangun semacam memori otot untuk ketahanan. Kayak kita belajar main gitar gitu ya. Awalnya jari kaku, harus mikir keras. Tapi kalau dilatih terus, Lama-lama otomatis. gerakannya jadi otomatis. Healy sepertinya mau bilang hal yang sama berlaku untuk pola pikir kita. Tepat sekali. Tujuannya itu membuat respons yang tangguh jadi otomatis. Nggak perlu lagi kita paksa dengan susah payah. Healy juga ngasih peringatan yang jelas banget. Apa itu? Kepuasan diri adalah musuh terbesar dari ketahanan jangka panjang. Saat kita merasa udah sukses lewatin sebuah kesulitan, godaan terbesarnya itu ya untuk balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, fase perbarui ini pagar pengamannya, biar kita nggak kepleset balik lagi. Konsepnya kuat banget. Tapi membangun kebiasaan itu seringkali terdengar abstrak. Saya penasaran, Healy ngasih panduan konkret nggak? Semacam checklist harian gitu untuk benar-benar melatih otot ketahanan ini. Apa sih yang harus kita lakukan, katakanlah besok pagi, untuk mulai fase ini? Tentu saja. Dan disinilah kekuatan bab ini. Healy nggak berhenti di teori. Dia kasih langkah-langkah yang sangat praktis. Dia membaginya jadi beberapa area utama. Dan yang pertama, yang menurutnya paling fundamental, adalah menata ulang lingkungan kita. Baik lingkungan di luar maupun di dalam kepala kita. Menata lingkungan. Ini menarik. Salah satu saran Healy yang bikin saya berhenti sejenak adalah idenya untuk secara sadar mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Bahkan lebih jauh lagi, dia menyarankan Anda untuk benar-benar bikin daftar nama orang-orang ini dan nulis secara spesifik gimana mereka bikin Anda merasa lebih baik. Ini rasanya sangat radikal. Radikal, tapi kalau dipikir-pikir sangat logis kan? Coba deh pikirin, lingkungan eksternal kita, terutama orang-orang di sekitar kita, Iya, itu adalah sumber utama dari suara internal kita. Suara-suara yang kita dengar setiap hari, baik itu dukungan atau kritik, itu pelan-pelan jadi narasi yang kita ucapkan ke diri sendiri. Healy pada dasarnya bilang, kalau Anda mau perbaiki self-talk Anda, mulailah dengan perbaiki other talk yang Anda dengar. Ini menimbulkan pertanyaan yang agak sulit ya. Gimana kalau orang terdekat kita, keluarga atau teman lama justru jadi sumber negativitas? Healy sepertinya menyarankan semacam audit sosial yang cukup brutal loh. dia nggak menyarankan untuk langsung memutus hubungan kok. Lebih ke arah manajemen energi. Manajemen energi. Ya, sadari siapa yang memberi energi dan siapa yang menyedot energi. Dengan kesadaran itu,
Anda bisa secara sadar memilih. Habiskan lebih banyak waktu sama kelompok pertama dan mungkin batasi interaksi atau atur ekspektasi dengan kelompok kedua. Ini bukan soal ngusir orang, tapi soal melindungi ruang mental Anda. Langkah ini kemudian bikin tugas kedua, yaitu melatih self-talk positif jadi jauh lebih gampang. Masuk akal. Susah juga ya mau bilang hal positif ke diri sendiri kalau seharian kita dengar yang sebaliknya dari orang lain. Oke, jadi setelah kita tata lingkungan sosial dan dialog internal, Healy beralih ke tindakan fisik. Ini bukan cuma soal pikiran kan? Benar. Healy sangat menekankan kalau pikiran dan tubuh itu nyambung. Dia menjadikan perawatan diri sebagai prioritas yang nggak bisa ditawar. Baginya, ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. Kebutuhan. Iya, contoh yang dia kasih sangat personal kayak belajar main gitar atau rutin olahraga, yang katanya udah ngebantu dia selama 45 tahun buat jaga suasana hati. Ada saran spesifik yang dia berikan, yaitu meluangkan 30-60 menit setiap hari untuk kegiatan yang murni bikin Anda merasa baik. Bukan kegiatan yang produktif atau yang seharusnya Anda lakukan, tapi yang benar-benar Anda nikmati. Kedengarannya sederhana, tapi di dunia yang terobsesi dengan produktivitas, ini mungkin hal yang paling susah dilakukan. Justru di situ kekuatannya. Kalau kita sambungkan ini ke gambaran besar kerangka Hebar, ini adalah evolusi dari fase bertindak atau act. Oh, oke. Di fase act, tindakan kita mungkin fokus buat nyelesain masalah. Di fase renew ini, tindakannya fokus buat merawat diri sendiri. Ini tindakan preventif. Dengan melakukan sesuatu yang kita kuasai dan kita nikmati, kita ngirim sinyal kuat ke otak kita. Saya punya kendali. Saya punya agensi atas hidup saya. Wow. Perasaan inilah yang jadi fondasi ketahanan saat menghadapi situasi yang di luar kendali kita. Jadi ini semacam deposit ke rekening bank emosional kita setiap hari, ya. Oke, kita sudah bahas soal menata lingkungan, melatih pikiran, dan bertindak untuk merawat diri. Rasanya ini sudah cukup lengkap, tapi Healy masih punya 2 ide besar lagi di bab ini, syukur dan perayaan. Mari kita bahas soal rasa syukur dulu. Kenapa ini begitu penting dalam fase pemeliharaan? Karena rasa syukur itu secara aktif mengubah filter persepsi kita. Otak kita kan secara alami cenderung fokus ke ancaman, masalah, dan kekurangan. Itu sisa mekanisme pertahanan evolusioner. Betul-betul bias negatif. Nah, praktek syukur, entah itu lewat jurnal atau sekedar merenung, adalah latihan sadar untuk melawan bias negatif ini. Ini kayak ngelatih otak Anda untuk nyari dan ngenalin hal-hal positif yang seringkali kita anggap remeh. Ini mengubah fokus dari apa yang belum saya miliki jadi apa yang sudah saya miliki. Saya bisa bayangin gimana ini bisa secara drastis mengubah suasana hati dan perspektif kita sehari-hari. Dan lebih dari itu, ini menciptakan sumber kekuatan internal. Saat menghadapi kesulitan baru, ingatan akan hal-hal yang patut disyukuri itu jadi jangkar emosional. Jadi kita nggak gampang terseret panik atau putus asa. Dan ini nyambung banget ke poin terakhir, Healy, yang mungkin paling sering diabaikan. Merayakan kemenangan. Ini, saya merasa bersalah soal ini. Kita hidup di budaya what's next. Begitu satu target tercapai, langsung lihat target berikutnya. Nggak ada jeda. Healy bilang kita harus berhenti dan merayakannya, sekecil apapun kemenangan itu. Tapi bukannya itu berisiko bikin kita jadi cepat puas? Itu jebakannya, dan Healy sangat sadar akan hal itu. Dia nggak menyarankan perayaan yang berujung kemalasan. Dia menyarankan perayaan reflektif. Perayaan reflektif, maksudnya gimana? Artinya, bukan cuma hore saya berhasil, tapi berhenti sejenak dan bertanya, gimana caranya saya bisa berhasil? Keterampilan apa yang saya gunakan? Siapa yang bantu saya? Apa yang saya pelajari dari prosesnya? Jadi perayaan itu sendiri jadi bagian dari fase reflect, tapi dalam skala mikro. Ini menciptakan sebuah siklus di dalam siklus. Tepat. Dan secara neurokimia, ini kuat banget loh. Merayakan kemenangan, bahkan yang kecil sekalipun, itu melepaskan dopamin, neurotransmitter penghargaan. Iya. Ini secara harfiah melatih otak Anda untuk mengasosiasikan usaha dengan perasaan senang, yang akhirnya bikin Anda lebih termotivasi buat hadapi tantangan berikutnya. Ini membangun apa yang saya sebut portofolio kesuksesan di dalam pikiran Anda. Saat keraguan muncul, Anda punya bukti konkret dan emosional bahwa Anda bisa berhasil. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang kesuksesan. Bukan sebagai serangkaian puncak gulung yang harus didaki, tapi sebagai serangkaian langkah kecil yang patut diakui dan dipelajari.
Jadi kalau kita rangkum semua ini, fase perbarui ini bukanlah sebuah akhir yang pasif. Bukan sama sekali. Ini komitmen aktif untuk terus-menerus menata lingkungan, melatih pikiran, merawat diri, bersyukur, dan merayakan. Inilah yang mengubah ribar dari sekedar metode menjadi filosofi hidup. Betul, ini bukan checklist yang Anda centang sekali lalu selesai. Ini sebuah sistem operasi yang jalan di latar belakang kehidupan Anda setiap hari. Tujuannya bukan cuma untuk pulih dan balik ke titik nol setelah kesulitan. Tapi untuk bertumbuh, Tapi untuk terus bertumbuh melampaui titik awal Anda. Anda tidak hanya bounce back, Anda bounce forward. Anda tidak hanya kembali ke titik awal, tetapi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu kalimat yang sangat kuat. Sebagai penutup, Healy mengakhiri bab ini dengan satu pemikiran yang menurut saya sangat mendalam dan mengubah perspektif. Dia nulis, perubahan adalah bentuk kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Ini membingkai ulang kata kesulitan atau adversity, bukan lagi sebagai peristiwa besar dan traumatis yang jarang terjadi, tapi sebagai sesuatu yang konstan, kecil, dan kita hadapi setiap saat dalam bentuk perubahan. Tunggu dulu, itu menarik. Jadi rapat yang tiba-tiba dijadwal ulang atau rencana akhir pekan yang batal karena hujan, menurut Healy, itu bentuk kesulitan dalam skala mikro. Tepat, dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sangat kuat untuk Anda renungkan. Oke, jika perubahan adalah kesulitan konstan yang kita hadapi setiap hari, gimana kalau Anda menerapkan fase perbarui ini bukan cuma setelah melewati krisis besar, tapi sebagai ritual harian? Coba bayangkan, di penghujung hari, Anda merayakan satu kemenangan kecil, bersyukur atas satu hal yang berjalan baik, dan secara sadar menenangkan dialog internal negatif yang mungkin muncul karena rencana yang berubah. Mungkinkah praktik harian yang kelihatannya sepele ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa secara fundamental mengubah cara Anda memandang dan menari bersama ketidakpastian dalam hidup?